Aku pernah berpikir bahwa persahabatan adalah benteng terkuat yang tak bisa digoyahkan oleh apapun, sampai hari itu tiba ketika Budi, sahabatku sejak kecil, memandangku dengan mata yang penuh rahasia dan berkata, "Adi, kawinlah denganku." Kata-katanya seperti petir di siang bolong, membuat hatiku berdegup kencang, bukan karena gembira, tapi karena ketakutan akan apa yang akan hancurkan segalanya. Aku, yang selalu menyembunyikan perasaan aneh ini terhadapnya, tiba-tiba terjebak dalam pusaran yang tak kukira akan membawa pengkhianatan dan cinta yang begitu menyakitkan. Hari itu, di bawah terik matahari Jakarta yang membara, aku duduk di warung kopi kecil di pinggir jalan Tanah Abang, menghadap Budi yang biasanya ceria tapi kini wajahnya penuh kegelisahan. "Kenapa harus kawin? Kau gila?" tanyaku, suaraku bergetar. Dalam hati aku bertanya-tanya apakah dia tahu rahasiaku. Rahasia bahwa aku, Adi, seorang pemuda biasa dari keluarga sederhana di pinggiran kota, telah lama memendam perasaan lebih dari sahabat terhadapnya. Budi dengan senyum tipisnya, menjelaskan bahwa keluarganya mendesaknya menikah untuk menutupi rumor tentang orientasinya. "Ini cuma pura-pura, Di. Kita sahabat, kan? Bantu aku," katanya. Aku menatapnya, hati terasa seperti diremas. Mengapa aku? Apakah karena aku yang paling dekat, atau ada sesuatu yang lebih? Pikiranku berputar-putar, membayangkan bagaimana hidupku akan berubah. Aku setuju, tapi dalam dada, ada badai yang mengamuk. Aku takut jatuh lebih dalam, takut kehilangan dia jika semuanya terbongkar. Pernikahan kami diadakan sederhana di rumah Budi di Depok, dengan upacara adat Jawa yang singkat. Keluargaku, yang tak tahu apa-apa, bahagia melihat anaknya akhirnya menetap. Tapi saat kami bertukar cincin, tangan Budi gemetar menyentuh tanganku, dan aku merasakan listrik yang tak pernah kualami sebelumnya. Malam pertama, kami tidur di kamar yang sama, tapi tak ada yang terjadi, hanya keheningan yang menyiksa. "Terima kasih," bisiknya dalam gelap. Aku berpura-pura tidur, tapi pikiranku berlarian, apakah ini awal dari mimpi buruk? Setiap hari setelah itu, Budi mulai memperlakukanku dengan kelembutan yang aneh. Dia memasak nasi goreng kesukaanku, mengantar jemput ke kantor, bahkan memelukku saat aku lelah. "Ini kan pura-pura," kataku pada diri sendiri, tapi hati ini mulai goyah. Aku merasa dimanja, tapi juga sesak karena tahu ini bukan nyata. Dalam diam, aku bertanya, "Budi, apa kau merasakan hal yang sama?" Kerjaanku sebagai desainer grafis di sebuah agensi kecil di Sudirman membuatku sibuk, tapi pikiran selalu kembali ke Budi. Suatu sore, saat hujan deras mengguyur Jakarta, dia menjemputku dengan mobil tua kami. "Kau basah kuyup," katanya sambil menyeka rambutku dengan handuk. Gerakannya begitu lembut, membuat hatiku berdesir. "Kenapa kau begini?" tanyaku, suara pelan. Dia tersenyum, "Karena kau sahabatku terbaik." Tapi matanya berkata lain, atau mungkin aku yang berhalusinasi. Malam itu, kami duduk di teras rumah, minum teh hangat. Budi bercerita tentang masa kecil kita di kampung, bagaimana kami bersepeda bersama, berbagi rahasia. "Ingat waktu kau jatuh dari pohon mangga? Aku yang gendong kau pulang," katanya tertawa. Aku ikut tertawa, tapi dalam hati aku berpikir, sejak kapan tawa itu membuatku ingin menangis. Rasa cemburu mulai muncul ketika aku melihat Budi berbicara dengan teman lamanya, seorang pria bernama Rama, yang selalu tersenyum manis padanya. "Siapa dia?" tanyaku suatu hari. Budi menggeleng, "Cuma teman." Tapi aku tahu ada sesuatu yang membuat hatiku retak. Konflik mulai muncul ketika keluarga Budi mulai curiga. Ibunya, seorang wanita Jawa yang tegas, datang berkunjung dan bertanya mengapa kami tak punya anak. "Kalian sudah kawin 6 bulan kok belum ada tanda-tanda?" tanyanya. Budi tertawa gugup, tapi aku merasa seperti tercekik. Dalam kamar, aku marah padanya. "Ini ide gilamu. Sekarang apa?" jeritku pelan. Budi memelukku, "Tenang, Di. Kita bisa atasi."
Pelukannya hangat, tapi aku mendorongnya. Jangan sentuh aku kalau cuma pura-pura, kataku, air mata mengalir. Saat itu aku sadar, aku sudah jatuh cinta padanya, cinta yang tak seharusnya. Malam itu aku tidur di sofa, memeluk bantal sambil berpikir, mengapa Tuhan memberiku perasaan ini. Di Indonesia, di mana masyarakat masih memandang kami dengan mata curiga, bagaimana aku bisa bertahan? Pikiranku penuh kegelapan, membayangkan jika semuanya terbongkar, aku akan kehilangan segalanya, keluarga, pekerjaan, bahkan Budi. Hari-hari berikutnya, Budi semakin perhatian. Dia membawaku ke pantai Ancol untuk liburan singkat, katanya untuk merayakan pernikahan kami. Di sana, di bawah matahari terbenam, kami berjalan bergandengan. "Adi, kau bahagia?" tanyanya. Aku mengangguk, tapi hati ini berteriak, bahagia tapi sakit. Saat kami duduk di pasir, angin laut menerpa, Budi tiba-tiba berkata, "Aku tak mau ini berakhir." Hatiku berhenti. "Apa maksudmu?" tanyaku. Dia menatap laut, "Mungkin ini bukan pura-pura lagi bagiku." Kata-katanya seperti mimpi, tapi juga mimpi buruk. Aku bangun malam itu memandang wajahnya yang tertidur, dan berpikir, apakah ini nyata? Tapi keraguan datang ketika aku melihat pesan di ponselnya dari Rama, "Kapan kita ketemu lagi?" Aku rindu. Hati ini hancur. Apakah dia mengkhianatiku? Aku menangis diam-diam, merasa seperti orang bodoh yang terjebak dalam permainan ini. Kembali ke Jakarta, aku menghadapi Budi. "Siapa Rama sebenarnya?" tanyaku, suara gemetar. Budi terkejut, "Dia mantan teman dekatku." Kata mantan itu menusuk. "Kau bohongi aku," jeritku. "Kami bertengkar hebat," kata-kata pedas terlontar. "Kau cuma pakai aku untuk tutupi rahasiamu," kataku. Budi membela diri, "Tidak, Di. Aku mulai mencintaimu." Tapi aku tak percaya, lari keluar rumah di tengah malam. Di jalanan basah hujan, aku berjalan tanpa tujuan, pikiran penuh kemarahan dan kesedihan. Mengapa aku setuju? Mengapa aku biarkan hati ini terluka? Di sebuah warung kecil, aku duduk sendirian, memandang hujan dan berpikir, mungkin lebih baik akhiri semuanya. Tapi kenangan masa kecil kami muncul, membuatku ragu. Beberapa hari kemudian, Budi mencariku kemana-mana. Aku sembunyi di rumah teman, tapi akhirnya dia datang. "Adi, dengar aku," katanya, mata merah. Dia ceritakan semuanya, Rama adalah masa lalunya, tapi sejak kawin denganku, dia sadar perasaannya berubah. "Aku tak mau kehilanganmu," katanya sambil memelukku erat. Aku menangis di pelukannya, merasa campur aduk. "Aku juga mencintaimu, Bud," bisikku. Tapi masyarakat di sekitar mulai bergosip, keluarga mulai bertanya. Kami harus memilih, sembunyi atau hadapi. Dalam hati aku berdoa, beri kami kekuatan. Konflik semakin dalam ketika ayahku datang berkunjung tiba-tiba. Beliau, seorang pensiunan guru di Bogor, selalu bangga padaku sebagai anak laki-laki satu-satunya. "Adi, kenapa kau tampak murung?" tanyanya. Aku berpura-pura tersenyum, tapi dalam hati aku berteriak, "Ayah, aku tak bisa ceritakan rahasia ini." Budi mencoba bersikap normal, tapi ketegangan terasa. Malam itu, saat ayah tidur, aku duduk di dapur sendirian, memandang gelas kopi yang dingin. Pikiranku berputar, bagaimana jika ayah tahu? Di Indonesia, di mana norma masyarakat masih ketat, aku bisa diusir dari keluarga. Rasa takut itu seperti racun yang merayap, membuatku sulit bernapas. Budi datang duduk di sebelahku. "Kita bisa," bisiknya. Tapi aku mendorong tangannya. "Bisa apa? Ini semua bohong," kataku pelan, air mata mengalir lagi. Hari berikutnya, Rama muncul di depan rumah. Dia, seorang pria tampan dengan senyum memikat, datang dengan alasan berteman. Budi terlihat gugup, mengajaknya masuk. Aku duduk di ruang tamu, mendengar percakapan mereka. "Bud, kau bahagia?" tanya Rama.
Budi diam sejenak lalu jawab ya dengan adik. Tapi nada suaranya ragu atau mungkin aku yang paranoid. Setelah Rama pergi aku marah besar. Kau masih sayang dia, tanyaku. Budi menggeleng, tidak. Itu masa lalu. Tapi aku tak percaya, lari ke kamar dan mengunci pintu. Di dalam, aku berbaring memeluk bantal dan berpikir, mengapa cinta ini begitu menyiksa. Aku ingat masa kecil ketika Budi melindungiku dari bully di sekolah. Aku selalu ada buatmu, katanya dulu. Sekarang kata itu terasa ironis. Kerjaanku mulai terganggu. Di kantor, aku sering melamun membuat kesalahan desain. Bos memanggilku, Adi, apa masalahmu? Aku menggeleng tapi dalam hati aku berteriak, masalahku adalah hati yang tak bisa kukuasai. Pulang kerja, Budi menunggu dengan makan malam siap. Aku masak ayam goreng kesukaanmu, katanya lembut. Aku duduk tapi tak selera. Kenapa kau begini? Ini bikin aku sesak, kataku. Budi menatapku karena aku peduli padamu, Di. Lebih dari sahabat. Kata-katanya membuat hatiku meleleh, tapi juga takut. Malam itu kami berbicara panjang. Budi ceritakan perjuangannya menerima dirinya sendiri di masyarakat yang tak ramah. Aku takut sendirian, katanya. Aku memeluknya, merasa simpati bercampur cinta. Tapi dalam dada ada suara, apakah ini akan berakhir bahagia? Suatu hari, kami pergi ke Bogor untuk mengunjungi keluargaku. Di perjalanan, hujan deras, mobil tergelincir sedikit. Budi memegang tanganku erat, aku tak mau kehilanganmu. Saat itu, aku sadar betapa dalam perasaanku. Di rumah ayah, semuanya berjalan lancar sampai adikku bertanya, Kak, kok kalian tak seperti pasangan biasa? Hati ini berdegup. Budi tertawa, kami spesial. Tapi aku gelisah sepanjang malam. Berbaring di samping Budi aku berpikir, spesial apa? Spesial yang dilarang. Keesokan harinya, kami jalan-jalan di kebun raya Bogor. Di bawah pohon-pohon tinggi Budi berkata, Adi, mari kita coba bikin ini nyata. Aku mengangguk, tapi keraguan masih ada. Kembali ke Jakarta, Rama menelepon Budi. Aku mendengar secara tak sengaja. Bud, aku masih sayang kau, kata Rama. Budi menjawab, sudah berakhir. Tapi setelah itu Budi tampak murung. Aku marah, kau bohong lagi. Kami bertengkar lagi, lebih hebat. Kau pengkhianat, jeritku. Budi menangis, tidak, Di. Aku memilihmu. Aku lari keluar, naik ojek ke sebuah KAI. Di sana aku duduk sendirian, memandang orang-orang bahagia. Pikiranku penuh, mengapa aku tak bisa seperti mereka. Rasa sakit ini seperti pisau yang menusuk berulang. Beberapa hari tanpa bicara, Budi datang dengan bunga. Makan aku, katanya. Aku memeluknya, tapi hati masih retak. Kami mulai membangun lagi, tapi bayang Rama masih ada. Suatu malam, Budi ceritakan semuanya. Rama adalah orang yang membantunya menerima diri, tapi sekarang dia ingin aku. Kau yang kucinta, katanya. Air mataku jatuh, merasa lega tapi juga takut. Di Indonesia, cinta seperti ini penuh risiko. Tapi dalam hati aku berjanji aku akan bertahan. Konflik mencapai puncak ketika Ibu Budi menemukan surat lama dari Rama. Beliau marah besar, datang ke rumah. Apa ini? Kalian bohongi aku, jeritnya. Budi berlutut, Ma, ini nyata sekarang. Ibu menangis, di masyarakat kita ini dosa. Aku berdiri diam, hati hancur. Pikiranku, apakah ini akhir? Malam itu, kami duduk bersama, mencoba jelaskan. Ibu pergi dengan marah, meninggalkan kami dalam keheningan. Setelah kejadian itu, rumah terasa sepi. Ibu Budi tak lagi menelepon dan Budi semakin pendiam. Aku mencoba menghibur, kita bisa atasi, Bud. Tapi dalam hati aku ragu.
Setiap malam aku terbangun memandang wajahnya dan berpikir, apakah cinta ini layak untuk semua penderitaan. Di kantor, rumor mulai beredar tentangku, seseorang melihat kami bergandengan. Rekan kerja memandang aneh, membuatku paranoid. Apa mereka tahu, bisikku pada diri sendiri. Rasa takut itu seperti ular yang melilit, membuat napasku pendek. Budi memperhatikan, memelukku erat. Aku di sini, katanya. Pelukannya hangat, tapi aku merasa dingin di dalam. Suatu hari, Rama datang lagi, kali ini dengan maksud jahat. Bud, kalau kau tak kembali, aku akan ceritakan semuanya ke keluargamu, ancamnya. Aku mendengar dari balik pintu, hati panas. Pergi, jerit Budi. Setelah Rama pergi, Budi menangis di pelukanku. Ini salahku. Aku memegang wajahnya, kita hadapi bersama. Tapi dalam dada, kemarahan membara, mengapa Rama tak biarkan kami bahagia. Malam itu, kami berbicara tentang masa depan. Mungkin kita pindah ke Bali, mulai baru, usul Budi. Aku tersenyum, tapi pikiranku gelap, Bali pun sama, masyarakat tak berubah. Kerjaanku semakin buruk. Bos memperingatkan, Adi Okus. Aku mengangguk, tapi pikiran selalu ke Budi. Pulang, aku temukan Budi sedang memasak. Untukmu, katanya lembut. Kami makan bersama, tapi keheningan menyelimuti. Bud, apa kau menyesal, tanyaku. Dia menggeleng, tidak, kau yang terbaik. Kata-katanya menyentuh, tapi aku masih ragu. Di kamar, aku berbaring, memikirkan masa kecil, Budi selalu pelindungku. Sekarang aku ingin lindungi dia, tapi bagaimana? Ayahku menelepon, Adi, datanglah ke Bogor. Ada yang mau kubicarakan. Hatiku berdegup. Di perjalanan, Budi memegang tanganku. Aku ikut, katanya. Di rumah ayah, beliau tampak serius. Aku dengar rumor. Apa benar kalian, tanyanya. Aku menunduk, air mata jatuh. Budi bicara, ya, Pak. Kami saling mencinta. Ayah diam lama, lalu berkata, aku tak paham, tapi kau anakku. Kata-katanya seperti obat, tapi juga luka. Malam itu, aku menangis di pelukan Budi, merasa campur aduk. Kembali ke Jakarta, Rama menelepon lagi. Aku tak akan berhenti, katanya. Budi marah, memblokir nomornya. Tapi ancaman itu menggantung. Aku mulai mimpi buruk, kami diusir, dipukuli. Bangun keringatan, aku peluk Budi. Jangan tinggalkan aku, bisikku. Dia mencium keningku selamanya. Tapi rasa takut semakin dalam. Suatu sore di Pasar Senen kami belanja bersama. Orang-orang memandang, tapi kami abaikan. Tiba-tiba sekelompok pemuda menghampiri. Hei, kalian gaya, ejek mereka. Budi melindungiku, pergi. Kami lari, hati berdegup. Di rumah aku menangis, kenapa dunia begini? Budi memeluk, karena kita kuat. Tapi dalam hati aku bertanya, sampai kapan? Konflik memuncak ketika ibu Budi datang lagi, kali ini dengan ayahnya. Kalian harus cerai, perintah mereka. Budi membela, tidak. Ini hidup kami. Pertengkaran hebat terjadi, kata-kata kasar terlontar. Aku berdiri di sudut, merasa tak berdaya. Setelah mereka pergi, Budi jatuh ke lantai, menangis. Aku memeluknya, kita bertahan. Tapi pikiranku penuh kegelapan, apakah ini akhir bahagia atau tragedi? Hari-hari berikutnya, kami semakin dekat. Budi membawaku ke Candi Borobudur untuk liburan. Di sana, di bawah matahari pagi, kami berdoa bersama. Tuhan, beri kami jalan, bisikku. Budi memegang tanganku, aku mencintaimu. Saat itu, aku merasa damai sejenak. Tapi kembali ke realita, Rama mengirim pesan ancaman ke keluarga Budi. Semuanya chaos. Keluarga Budi marah besar setelah pesan dari Rama. Ayahnya datang, memukul meja. Kau hancurkan nama keluarga, jeritnya.
Budi berlutut, "Pak, ini aku yang sebenarnya." Aku berdiri di belakang, hati remuk. Pikiranku, mengapa cinta harus dihukum? Malam itu Budi tak bisa tidur, mondar-mandir. Aku peluk dia, tenang. Tapi aku sendiri gemetar. Rasa sakit ini seperti api yang membakar dari dalam, membuatku bertanya-tanya nilai hidup ini. Rama tak berhenti. Dia datang ke kantor Budi membuat scenek. "Bud, kau milikku," katanya. Budi usir dia, tapi rumor menyebar. Budi dipecat dari pekerjaannya sebagai akuntan. "Ini akhir," katanya putus asa. Aku memeluknya, "Tidak. Kita mulai baru." Tapi dalam hati, kemarahan pada Rama membara. Mengapa dia hancurkan kami? Aku mimpi bertemu Rama, memukulnya, tapi bangun dengan air mata. Kerjaanku juga terancam. Rekan kerja bergosip, bos memanggil. "Adi, ini mempengaruhi kinerja." Aku mengangguk, tapi pikiran kacau. Pulang, Budi menunggu dengan teh hangat. "Kita pindah ke Yogyakarta," usulnya. Aku setuju, tapi takut. Di perjalanan pikiran, aku ingat masa kami di sekolah. Budi selalu dukung mimpiku. Sekarang aku ingin dukung dia, tapi bagaimana? Di Yogyakarta, kami sewa rumah kecil di pinggiran. Udara segar, tapi hati masih berat. Budi cari kerja baru, aku relance. Malam-malam kami bicara tentang mimpi. "Aku ingin hidup bebas denganmu," katanya. Aku mencium tangannya, merasa cinta semakin dalam. Tapi Rama menelepon lagi, "Aku tahu kalian di mana." Ancaman itu membuat kami paranoid. Suatu hari, polisi datang. Rama lapor kami atas pelecehan. Meski bohong, kami ditahan semalam. Di sel, Budi pegang tanganku, "Ma." Aku menangis, "Ini bukan salahmu." Keluar, kami lebih kuat, tapi luka semakin dalam. Pikiranku, masyarakat ini kejam, tapi cinta kami suci. Keluarga mulai hubungi lagi. Ibu Budi menelepon, "Pulanglah." Budi ragu, tapi kami pergi. Di rumah, mereka tunggu. "Kami coba pahami," kata ibu. Air mata mengalir, kami peluk. Tapi ayah masih dingin. Perlahan mereka terima. Rama akhirnya ditangkap atas pemerasan. Kami lega, tapi trauma tetap. Budi semakin manja, memasak, memijatku. "Kau hidupku," katanya. Aku merasa sesak bahagia. Tapi dalam hati, pertanyaan, apakah ini abadi? Konflik terakhir ketika teman lama muncul, mengajak Budi kembali ke masa lalu. Budi tolak, tapi aku cemburu. "Kau yakin?" tanyaku. Dia peluk aku, "Yakin." Malam itu, kami berjanji selamanya. Dengan Rama hilang dari hidup kami mulai bangun lagi di Yogyakarta. Budi dapat kerja di sebuah perusahaan kecil, aku desain dari rumah. Hari-hari penuh kedamaian, tapi bayang masa lalu masih ada. Setiap malam, aku terbangun, memandang Budi, dan berpikir, apakah dia bahagia benar? Rasa tidak aman itu seperti duri yang tertancap, membuatku bertanya-tanya setiap gerakannya. Suatu sore di Malioboro, kami jalan-jalan. Tangan bergandeng, orang memandang, tapi kami abaikan. Tiba-tiba sekelompok aktis mendekat, "Kalian inspirasi," kata mereka. Budi tersenyum, tapi aku takut. Di rumah aku marah, "Jangan terlalu terbuka." Budi peluk aku, "Kita harus berjuang." Tapi dalam hati aku ingin sembunyi selamanya. Keluarga datang berkunjung. Ibu Budi membawa makanan, aku coba terima. Kami bicara panjang, air mata mengalir. Ayahku juga datang, "Aku bangga padamu, Adi." Kata-katanya menyembuhkan luka lama. Tapi saat mereka pergi, Budi tampak murung. "Apa salah?" tanyaku. Dia cerita, "Aku takut kehilanganmu." Aku peluk dia, merasa cinta yang membara. Konflik muncul lagi ketika Budi sakit. Demam tinggi, aku rawat dia. Di rumah sakit, dokter bilang stres. Aku menangis, "Ini karena aku."
Budi geleng karena masyarakat. Saat dia tidur, aku berdoa, Tuhan jangan ambil dia. Pikiranku penuh penyesalan, mengapa aku tak lebih kuat. Sembuh, Budi semakin manja. Adi, peluk aku, katanya setiap malam. Aku lakukan, tapi sesak karena bahagia berlebih. Kau bikin aku sulit bernapas, kataku tertawa. Dia cium keningku, itu cinta. Suatu hari, kami ke Gunung Merapi. Di puncak, angin kencang, Budi berlutut. Adi, kawin lagi denganku, kali ini nyata. Air mataku jatuh, ya. Kami peluk, merasa dunia milik kami. Tapi realita datang, undang-undang di Indonesia tak ingkan. Kami sedih, tapi janji tetap bersama. Dalam hati aku berpikir, cinta ini lebih kuat dari hukum. Tahun berlalu, kami tetap bersama di Yogyakarta. Budi buka usaha kecil, aku dukung. Hari-hari penuh tawa, tapi juga air mata. Setiap ulang tahun pernikahan, kami rayakan diam-diam, terima kasih telah bertahan, katanya. Aku peluk dia, merasa lengkap. Keluarga semakin terima. Ibu Budi sering datang, masak bersama. Kalian bahagia, itu cukup, katanya. Ayahku juga, aku belajar mencinta tanpa syarat. Kata-kata mereka menyembuhkan. Suatu hari, Rama muncul lagi, minta maaf. Aku salah, katanya. Budi makan, aku juga. Itu tutup babak gelap. Kami adopsi anak yatim beri cinta. Masyarakat mulai terima, meski lambat. Di Indonesia, perubahan datang pelan, tapi kami bagian darinya. Akhirnya, di usia tua, kami duduk di teras, memandang matahari terbenam. Aku tak menyesal, kata Budi. Aku pegang tangannya, aku juga. Cinta kami, meski penuh badai, berakhir dengan damai, bukti bahwa cinta sejati menang atas segalanya.